Seperti kebiasaan setiap malam, haus membuatku terbangun. Air juga tidak disediakan di kamar ini. Kulirik jam dinding, sudah menunjukkan jam 1 malam. Aku bangkit dari ranjang, ingin menuju ke ruang makan. Lampu ruang tengah tidak menyala. Dalam kegelapan, aku menuju ruang makan. Setelah menyalakan lampu ruang makan, aku menuju meja, ingin menuangkan air ke gelas. Non, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Astagfirullahalazim, ucapku terkejut, lalu memalingkan wajah ke belakang. Bi Ija, untung sedang tidak minum. Shh. Bi Ija menempelkan telunjuknya di bibir, menyuruhku diam. Mereka sedang di atas, kata Bi Ija sambil menunjuk ke atas, tepatnya ke lantai 2. Hah, siapa Bi? Tanyaku dengan alis bertaut. Pasti Kak Gina atau Bu Asi ke kamar Mas Ferry. Non Gina, non, jawab Bi Ija berbisik. Benar dugaanku. Aku minum dulu, Bi. Lalu aku menuangkan air ke gelas, lalu meminumnya. Sudah terbiasa, jadi tidak perlu terkejut. Bibi kenapa belum tidur? Tadi Radit nelpon, non. Jam segini ngapain Mas Radit nelpon, Bi? Mas Radit sakit. Tidak. Non, apakah rahasia hingga aku tak boleh tahu? Bukan, non. Tadi siang Non Yona mengutarakan cintanya ke Radit. Apa? Masa seorang Kak Yona berani mengutarakan cintanya duluan? Setahu aku, Kak Yona wanita yang memilih pasangan, tidak sama dengan Kak Gina. Makanya Kak Yona hingga sekarang belum menikah. Bibi gak enak sama Nyonya Asi, non. Non kan tahu sendiri gimana Nyonya dan Non Gina ke Bibi. Masa mereka mau menerima menantu anak pembantu? Tapi Mas Raditnya mau gak, Bi? Aku mulai duduk di kursi makan, jadi penasaran. Selama ini aku tak pernah melihat Mas Radit punya pacar. Padahal ia sudah cukup mapan jika melamar seorang wanita. Radit hanya minta pendapat Bibi, non. Makanya ia nelpon malam hari. Kalau siang gak enak karena lagi kerja dan mungkin takut ada yang dengar. Terus Bibi setuju gak sama Kak Yona? Non Yona beda sama Non Gina, tapi ibunya. Aku tahu maksud Bi Ija, takut jika Kak Yona bersikap seperti ibu dan saudaranya. Tapi aku tak yakin kalau Kak Yona sama seperti mereka. Ibarat pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bisa jadi aku salah. Bibi pikirkan dulu. Firasat seorang ibu pasti lebih peka. Lagian Kak Yona baik kok. Iya, non. Oh iya, non, sampai kapan non akan seperti ini? Kenapa buang-buang waktu? Bi, aku tidak buang-buang waktu, tapi mencoba untuk memanfaatkan waktu. Sudahlah, aku tidur dulu. Non, jangan sia-siakan waktu hingga mereka menguasainya. Iya, Bi, aku lagi cari cara bicarakan ini ke ayah. Aku kembali ke kamar tamu, tapi entah kenapa ingin melihat langsung apa yang terjadi di atas. Kuputuskan menuju ke lantai 2, melihat dua manusia menjijikkan itu. Aku yakin mereka sedang bercinta. Sampai di lantai 2, aku melangkah pelan menuju pintu kamar. Hening, tak terdengar suara mereka, pasti sedang melampiaskan.
Ku pegang handle pintu dan menariknya. Sial, pintu dikunci. Sepertinya aku ingin melakukan sesuatu yang membuat mereka senam jantung. Ingin melihat seperti apa raut wajah mereka. Tok, tok, tok. Mas, panggilku dari luar. Tak terdengar suara sahutan. Aku pastikan mereka terkejut dan mencari cara agar jangan ketahuan. Bisa jadi Kak Gina sembunyi di kamar mandi atau di kolong tempat tidur. Ini yang sering aku lihat di film-film. Tok, tok, tok. Mas Ferry, Mas. Lumayan lama juga aku menunggu agar pintu kamar dibukakan. Mungkin sudah 5 menit lebih, tapi belum juga ada tanda-tanda pintu dibukakan. Tok, tok. Mas Ferry, ini aku, Runi. Tanpa aku beritahu nama pun, pasti ia tahu dari suaraku. Biar saja agar jantung mereka copot, saking takut ketahuan. Iya Runi, bentar. Akhirnya Mas Ferry menyahut juga. Oke, siap-siap melihat apa yang ada di dalam sana. Tak sabaran deh. Tak lama kemudian pintu dibuka. Mas Ferry berdiri di ambang pintu hanya memakai boxer aja. Tapi kenapa kamar dingin ber-AC dia malah berkeringat? Astaga, apakah aku penghalang burungnya mau masuk sarang? Kok lama kali buka pintunya, Mas? Aku melangkah masuk. Tapi kenapa Mas Ferry malah seperti menghalangi hingga aku belum bisa melewati pintu? Mas, kok malah menghalangi jalanku? Tanyaku pura-pura tak tahu. Kamu kok belum tidur? Muka Mas Ferry terlihat tegang. Aku kepikiran kamu, Mas. Sudah, gak apa-apa kok. Aku bisa menahannya hingga kamu sudah merasa siap. Ia belum juga beranjak dari pintu. Iya, tapi aku masuk dan tidur di sini aja. Jangan, jawabnya spontan. Hah? Alisku bertaut heran dengan ucapannya itu. Ya, pura-pura terkejut. Maksudku, aku bisa tak tahan jika kita seranjang. Oh, aku kira aku dilarang masuk ke kamar ini. Masa aku melarangmu masuk? Ini kan kamarmu juga, sayang. Kalau gitu minggir dong. Aku mau masuk, Mas. Tapi jangan salahkan kalau aku nggak tahan. Ini ancaman halus, tapi aku merasa tertantang. Ya, karena apapun alasannya, aku harus masuk ke dalam. Runi, tiba-tiba terdengar suara Mas Bobby memanggil. Ku palingkan ke belakang. Ternyata benar, Mas Bobby melangkah dari arah tangga. Ya, Mas Bobby, sahutku. Lihat Gina enggak? Ini Zaki terbangun nangis, ucap Mas Bobby. Bagus, sepertinya ini semakin seru. Suami mencari istrinya lantaran terbangun anak menangis. Tapi istri di kamar suami wanita lain. Sepertinya malam ini malam yang mendebarkan bagi Kak Gina dan Mas Ferry. Loh, kok muka Mas Ferry makin tegang? Emang Gina kemana Bob? Tanya Mas Ferry. Hebat juga aktingnya dengan pura-pura tidak tahu. Gak tahu Fer, tadi aku terbangun karena Zaki nangis. Terus Gina udah tidak ada di sampingku. Mungkin di suatu tempat di rumah ini kali, Mas, ujarku. Iya, tapi di mana sih? Aku udah cari di dapur dan ruang makan. Tapi tetap aja gak ketemu. Mas Ferry tahu di mana Kak Gina? Tanyaku memancingnya. Hah? Kok malah tanya aku sih Run? Ya mana aku tahu.
Ini aja terbangun lantaran kamu mengetuk pintu. Jawabnya lancar. Waduh, Gina ada-ada aja nih. Masa malam-malam pakai acara hilang segala? Mas Bobi terlihat agak panik. Kasihan kamu, Mas Bobi. Cari istri, tapi istrinya malah sembunyi di kamar ini. Mungkin di ruang tamu kali, Mas. Runi, bantuin tuh Bobi cari Gina. Kasihan anaknya, nangis. Ya Tuhan, banyak sekali akal Mas Ferry hingga menyuruhku yang bantu mencari. Aku tahu agar Kak Gina di dalam sana segera keluar setelah aku ikut beralih dari sini. Sepertinya aku akan buat dua manusia menjijikan ini semakin senam jantung. Kamu juga bisa bantuin, Mas. Nggak usah menyuruhku segala, karena Kak Gina pasti masih di rumah ini. Iya, aku pasti bantuin, tapi setelah pakai baju. Ya, sana pakai bajumu, Mas. Aku juga mau ambil sesuatu di kamar ini. Aku melangkah ingin masuk, tapi lagi-lagi Mas Ferry menghalangiku melangkah masuk. Minggir, Mas. Bantuin dulu Bobi. Kasihan tuh. Aku berpaling ke belakang. Mas Bobi, bentar, aku bantuin cari Kak Gina. Tapi setelah aku ambil selimut, biar aku cari sendiri, Runi. Lagian bukan anak kecil yang hilang kok. Lalu Mas Bobi berlalu ke tangga. Bantuin apa salahnya sih, Run? Kasihan Bobi tuh. Kamu kenapa masih kuku agar aku bantuin Mas Bobi, Mas? Kenapa nggak kamu aja yang cari? Lagian aku juga ngantuk ketusku. Kesal sekali rasanya melihat Mas Ferry berusaha agar aku tidak masuk. Semakin ia berusaha membuatku pergi, semakin aku ingin masuk ke dalam. Tapi, kenapa sih melarangku masuk ke kamarku sendiri, Mas? Aku menatap penuh selidik agar terlihat seperti orang yang sedang heran. Lama-lama, aku bisa kalahkan akting BJL nih. Enggak kok, masa larang istri masuk kamarnya? Aku hanya takut pengen, tapi kamunya nggak bisa. Alasan. Kalau aku juga mau. Apa? Mata Mas Ferry malah membulat. Mungkin ia tak menyangka aku akan menjawab ini. Iya, jawabku. Tapi jangan malam ini. Aku ngantuk. Bagaimana malam besok aja? Tuh kan, Mas Ferry masih cari akal agar aku tidak masuk kamar ini. Enak saja melarangku masuk kamarku sendiri. Apa ia lupa ini kamarku? Dari rumah ini dibangun. Mas, aku mau ambil selimutku. Biar aku ambilkan. Kamu tunggu di sini. Lalu ia menutup pintu kamar. Mas, aku menahan pintu sebelum tertutup rapat. Kenapa sih aku nggak diperbolehkan masuk? Kali ini suaraku lantang karena kesal juga. Dari tadi seperti berbelit-belit. Oh, silakan masuk sayang. Masa itu aja marah? Lagian tadi nggak sengaja menutup pintu kamar. Barulah ia beranjak dari pintu. Aku segera melangkah masuk. Tidak terlihat keberadaan wanita murahan itu. Di mana ia? Mungkin di kamar mandi. Aku segera menuju kamar mandi. Loh, katanya mau ambil selimut. Kok ke kamar mandi, Run? Mau buang air kecil dulu, Mas. Jawabku. Ya, silakan. Mas Ferry duduk di ranjang dengan santai. Ku buka pintu kamar mandi, tetap berdiri di luar dan melihat ke dalam tanpa masuk.
Kamar mandi tidak begitu luas, jadi mudah melihat apakah ada seseorang di sana, dan ternyata Kak Gina tidak di sana. Bisa jadi ia di bawah kolong tempat tidur. Belum sempat aku membungkukkan badan ingin melihat, terlihat ada jari wanita menyembul di tepi kolong ranjang. Kuku panjang dan bercat merah menyala. Aku sangat kenal kuku atau tangan itu. Jadi aku benar, Kak Gina ada di sana. Aduh, aku menepuk lenganku seolah ada nyamuk menggigit. Kenapa, Run? Kamar ini kok banyak nyamuk sih? Mas belum semprot ya? Lalu aku menuju ke samping nakas. Di sana biasanya botol semprot nyamuk diletakkan. Aku aja tidur enggak digigit. Mungkin nyamuknya baru datang kali, Mas, jawabku. Tanpa mengundur waktu, aku menyemprot ruangan dengan semprot Baygon. Jangan banyak-banyak. Aku sesak nih, Run. Mas Ferry mengipaskan tangannya depan wajah. Oh, maaf, Mas. Lalu aku membungkukkan badan, menyemprotkan ke kolong tempat tidur berulang kali, seolah menghindari agar Mas Ferry tidak terkena semprotan, bahkan sangat berulang kali. Mungkin nyamuknya banyak di kolong tempat tidur nih, Mas, ucapku. Jangan banyak-banyak, Run. Sesak nih. Udah, kamu keluar aja dulu, Mas. Biar ku selesaikan tugasku. Tanganku belum berhenti menyemprotkan. Aku menyemprotkan obat nyamuk sebanyak-banyaknya ke kolong tempat tidur tanpa menoleh ke bawah. Entah apa yang terjadi dengan manusia di bawah sana. Bahkan ia masih bertahan tanpa bersuara. Justru semakin ia bertahan di sana, semakin banyak aku semprotkan. Sudah, Runi. Tiba-tiba Mas Ferry menahan tanganku. Udah banyak nih. Sebaiknya kamu ambil selimut itu, lalu biarkan aku tidur. Lagian besok aku juga harus kerja. Tegas sekali suaramu, Mas. Aku tahu, ia mencoba melindungi selingkuhannya. Oke, lalu kaleng semprot nyamuk ku lempar ke kolong ranjang. Aduh, tiba-tiba terdengar suara Kak Gina. Aduh, kali ini Mas Ferry memegang kepalanya seperti sedang sakit. Aku tahu, ia mencoba mengalihkan kecurigaanku karena mendengar suara Kak Gina. Kenapa, Mas? Tanyaku sok perhatian. Ini kepalaku pusing dengan bau Baygon. Kamu sih, semprotnya banyak kali. Oh, maaf, Mas. Aku hanya gak pengen kamu digigit nyamuk. Iya, tapi gak berlebihan juga kali, Run. Tunggu. Kok aku dengar suara perempuan ya? Tanyaku terlihat polos. Itu suaraku. Kamu sih menyemprot Baygon banyak kali. Oh, masa sih? Udah deh, sekarang kamu ambil selimut dan biarkan aku tidur. Iya, jawabku, lalu menuju lemari. Sepertinya sudah cukup untuk malam ini. Apakah Kak Gina pingsan di bawah sana? Entahlah. Bukan saja terkena semprotan Baygon, tapi ia juga terkena kaleng Baygon. Setelah mengambil selimut cadangan di lemari, aku segera keluar dari kamar itu. Baru melewati pintu, Mas Ferry segera menutup pintu kamar. Aku pun tak mau pusing dan ingin segera tidur. Bersambung.